Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sobat Nusa, Sobat Pusaka, dan para pecinta rempah-rempah Nusantara, dari Surabaya saya, Nanang Purwono, akan berbagi cerita tentang jejak rempah-rempah yang ada di kota Surabaya. Kita ketahui bahwa kota Surabaya bukan merupakan kota penghasil rempah-rempah. Namun kota ini merupakan titik simpul perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara dari masa ke masa. Kota Surabaya merupakan titik simpul komoditas rempah-rempah yang datang atau berasal dari wilayah Kepulauan Timur Nusantara dan pedalaman Pulau Jawa. Nah, sekarang saya berada di Pelabuhan Rakyat Kalimas yang letaknya persis di Sungai Kalimas. Pelabuhan Rakyat Kalimas ini merupakan bukti pernah adanya satu sistem perhubungan yang ada di Nusantara. Dan bahkan hingga sekarang kita tahu bahwa kapal-kapal yang terbuat dari kayu, yang kalau kita ketahui bahwa kapal-kapal jenis ini adalah kapal-kapal yang layak dan umum kita jumpai di Pulau Sulawesi. Hingga sekarang kapal-kapal kayu masih berlabuh dan masih beraktivitas menghubungkan titik pulau-pulau yang ada di Nusantara, tentunya mengangkut komoditas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kapal-kapal semacam inilah yang kala itu menjadi satu alat transportasi yang menghubungkan antar pulau di Nusantara yang membawa komoditas, salah satunya adalah rempah-rempah. Sekarang komoditas sudah beralih berbeda, yang umumnya merupakan satu kebutuhan rumah tangga yang diangkut dari Surabaya ke berbagai pulau di Nusantara. Pun demikian dari berbagai pulau di Nusantara yang ketika akan masuk ke Surabaya membawa aneka ragam hasil yang ada di pulau-pulau tersebut. Duduklah sejenak. Dari sebuah lagu nenek moyang kita seorang pelaut, kita tahu bahwa nenek moyang kita yang memang kita tinggal di areal atau wilayah lautan Nusantara ini, kita adalah bangsa pelaut. Dan kapal-kapal ini menjadi satu bukti alat mereka yang mereka gunakan untuk mengangkut berbagai komoditas dan cara-cara hidup mereka. Mereka tidak takut menerjang ombak karena mereka sudah biasa menempuh badai. Mereka mengarungi samudra. Akhirnya di Pelabuhan Kalimas inilah mereka beristirahat.
Nah, sobat, saya coba naik ke salah satu kapal yang sudah siap berangkat dengan aneka komoditas. Bukan lagi rempah-rempah mungkin, tapi barang-barang yang diproduksi di Surabaya dan sekitarnya yang kemudian dibawa ke luar pulau. Saya coba naik dan perlahan menitih satu kayu yang mengarah ke kapal. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Saya tak sebelah kono, Pak. Enggak apa ya dinaik ya. Bismillah. Enggak. Ya, nang sebelah sampean aja. Aduh. Ya. Nah. Tutup. Ya, wis ngelesot rek. Aduh. Enak. Mas, namanya siapa? Asep. Pak Asep. Pak Asep, kapal-kapal ini akan berangkat kemana? Bermacam-macam tujuan, Pak. Ada yang ke Bima, ada yang ke Kalimantan, ada juga yang ke Sulawesi. Yang dibawa oleh kapal ini apa aja? Bermacam-macam, yang bahan pokoknya biasa dari pupuk sampai kayak batu bata, ada juga semen, barang-barang kayak toko barang spiral pecah belah. Untuk tujuan yang paling dekat misalkan Sulawesi, berapa lama butuh waktu? Kalau Surabaya Sulawesi, kalau kapal seperti ini biasanya 4 hari 5 malam. Kalau Kalimantan 2 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Dari Kalimantan, cuaca dan kecepatannya, Pak. dari Sulawesi, kalau kemarin biasanya ngangkut apa? Dulu saya tahu bahwa ada Dulu ya ada muatan. Ada rotan. Kalau sekarang sudah nggak ada. Banyakannya kosong. Kosong ya? Iya. Pada zaman dulu memang ya rame muatan dari Kalimantan ke sini. Terus sampean sendiri dari mana asalnya? Kalau saya aslinya kelahiran Lampung. Lampung, wah malah jauh ke barat sana. Iya, cuma berdomisili dari Surabaya. Oh iya. Kapal kayu ini kira-kira masih bisa bertahan ya? Artinya untuk tahun-tahun ke depan masih bisa dipakai ya? Masih, Pak. Tidak diganti sama mesin atau kapal-kapal besi? Enggak ya? Masalahnya kapal yang saya ikuti itu usianya sudah 34 tahun. Dari zaman dulunya sudah sampai sekarang usianya udah 34 tahun. Ada yang sampai 40. Tergantung perawatannya dia gitu, kalau masalah kapal kayu. Ya. Nah, Sobat Nusa, dimanapun Anda berada, yang ternyata pergantian musim, pergantian zaman menjadikan komoditas yang diangkut, diperdagangkan antar pulau pun juga sudah berganti. Tidak lagi misalkan kita ketemu dengan rempah-rempah, tetapi sudah menyangkut kebutuhan yang kekinian, kebutuhan pembangunan. Ada misalkan batako di bawah, ada barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga juga ada. Tetapi bahwa tempat ini kala itu di Surabaya merupakan satu titik di mana rempah-rempah diperdagangkan. Tadi kita sudah sentil tentang pelabuhan kali Pegirian. Disitulah di mana ada Ampel Denta yang merupakan satu pedukuhan yang sudah ramai sebelum pelabuhan Kalimas ini menjadi ramai di awal abad ke-20. Pelabuhan rakyat Kalimas yang kita kenal berada di tepi laut. Sebelum ini ada, kurang lebih pada awal abad ke-20, seiring dengan ditatanya, dibangunnya pelabuhan Tanjung Perak. Dan sebelum juga kanal Kalimas yang menjorok ke dalam, ke selatan, ke pusat kota Surabaya dibangun di awal abad ke-19, 1800-an awal begitu ya. Sesungguhnya pelabuhan yang ada di Surabaya adalah pelabuhan kali, pelabuhan sungai yang ada di Kali Pegirian. Nah, Kali Pegirian ini tempatnya berada di selatan dari di mana pelabuhan rakyat Kalimas ini berada.
Pelabuhan kali itulah yang menjadi satu bagian dari sistem perhubungan yang menghubungkan antara Surabaya dan wilayah pedalaman yang kita kenal kala itu dengan sebutan Kota Raja Majapahit. Oleh karena itu bahwa Sungai Kalimas, kemudian Sungai Surabaya menjadi urat nadi perhubungan yang menghubungkan pedalaman dengan di sekitar pesisir. Yang kemudian di tempat ini kita kenal ada Pelabuhan Kalimas yang merupakan perkembangan dari perkotaan atau Surabaya kala itu. Nah, di manakah Pelabuhan Pegirian atau Pelabuhan Sungai Pegirian yang kala itu menjadi satu pusat perdagangan sebelum Pelabuhan Rakyat Kalimas ini ada? Ya, inilah Sobat Musa, satu kawasan Sahabat Nusa, dimanapun Anda berada, saya Nanang beserta kru mencoba memang mengangkat satu spot yang ada di Pelabuhan Rakyat Kalimas ini. Ini bercerita tentang rempah-rempah yang ada di Surabaya. Sejarah rempah-rempah di Surabaya adalah nyata adanya. Dan itu semua adalah fakta. Surabaya memang bukan kota penghasil rempah-rempah. Namun kota Surabaya menjadi satu titik temu komoditas rempah-rempah yang berasal dari Nusantara, baik itu yang berasal dari wilayah kepulauan sisi timur Nusantara maupun dari pedalaman Pulau Jawa itu sendiri. Rempah-rempah di Surabaya tidak hanya menjadi catatan sejarah masa lalu, tetapi rempah-rempah masih menjadi bagian dari kehidupan Surabaya saat ini. Dan bahkan masih memungkinkan, sangat kuat kemungkinannya, rempah-rempah masih menjadi sandaran kehidupan perekonomian di Surabaya pada khususnya karena perdagangan dan juga masyarakat penghasil rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Nah, melalui film yang kami produksi ini kami mencoba untuk menyajikan, menceritakan jejak rempah-rempah yang ada di kota Surabaya, baik lewat sejarahnya masa lalu maupun fakta-fakta di mana rempah-rempah itu masih ada. Apa yang dilakukan masyarakat kota Surabaya terhadap rempah-rempah itu sendiri, dan bahkan potensi ke depan di mana rempah-rempah masih menjadi satu bagian dari kehidupan mereka. Semoga apa yang kami sajikan lewat jelajah jejak rempah-rempah di kota Surabaya ini akan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa bangsa ini memiliki rempah-rempah.